Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ammar Amran dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Pada video ini, saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Toxicity Assessment of Five Emerging Pollutants Alone and in Binary or Ternary Mixtures towards Three Aquatic Organisms. Autorsnya yaitu Carol Dipoy, Catherine Costil, Valerie Wauchard, Mary Pierre Halm-Lemiel. Yang selanjutnya itu dimulai dari latar belakang. Saat ini lebih dari 1.000 bahan pencemar baru atau juga dikenal dengan emerging pollutants EPIs yang metabolit beserta produk transformasinya terdapat di lingkungan akuatik di seluruh dunia. Namun, polutan-polutan tersebut saat ini tidak termasuk dalam program pemantauan rutin serta nasib, perilaku, dan efek ekotoksikologinya masih belum banyak diketahui. Di antara EPIs ini yaitu kelas obat-obatan dan produk perawatan pribadi, PCP, dan pestisida polar yang merupakan yang paling baik ditemukan di sistem hidrologi Eropa. Kuantifikasi polutan yang muncul di berbagai kompartemen lingkungan sangat penting untuk mendapatkan pengetahuan tentang keberadaan dan nasib mereka. Dalam penelitian ini, para peneliti pertama-tama melakukan penyaringan lingkungan terhadap 21 molekul yang termasuk dalam 3 kelas senyawa baru, obat-obatan, biosida, dan pestisida di perairan pesisir. Berdasarkan penyaringan para peneliti tersebut dan literatur data tentang keberadaan dan penggunaan di seluruh dunia, para peneliti menguji ekotoksisitas 5 molekul, yaitu 1. Fenlafazin, fen yang bersifat ansiolitik, dan carbazepin kibizid yang bersifat antiepilepsi. Yang kedua itu pengamat metilparaben MP dan triklosan TCS yang bersifat antimikroba, serta 3. Asam aminometil fosfonat yang disingkat MPA. Selanjutnya itu metode penelitian, analisis kuantifikasi di air laut. Pada bulan Oktober 2014, para peneliti melakukan screening lingkungan terhadap 21 senyawa baru yang dapat dilihat di tabel 1 selanjutnya, yang termasuk 3 kelas kimia yang berbeda, 9 produk farmasi, 9 biosida, 2 pestisida, dan 1 produk degradasi dalam sampel air laut yang dikumpulkan di distrik Mufines, area panen kerang yang penting di garis pantai Normandia. Pestisida glifosat, AMPA, dan glufosinat dikuantifikasi dengan deteksi UPLC dan fluorometrik sesuai dengan NF ISO 21458 menggunakan UPLC Acuity dengan detektor FLR dan kolom Acuity BEHC18 2.1 by 150 mm 1.7 mikrometer. 18 senyawa lainnya diekstraksi dari 1 liter sampel air laut dengan ekstraksi fase padat. Selanjutnya itu, tapi kita lihat ini tabel saat ini menunjukkan tingkatan konsentrasi dari polutan yang baru muncul yang berasal dari 3 kelas kimiawi, obat-obatan, biosida, dan pestisida yang dikuantifikasi pada air laut, perairan laut, pada situs produksi kerang-kerangan. Tapi kita lihat di sini ada semuanya. Yang selanjutnya itu, ini ada peta lokasi pengambilan sampel kuantifikasi polutan baru. Ya, selanjutnya ini metode penelitian, uji hayati laboratorium, produk kimia. Para peneliti menganalisis toksisitas 5 senyawa, obat-obatan fenlafazin, fenanxiolitik, dan carbamazepin, CBZ, anticonvulsant,
antikonvulsan dan antiepilepsi. Biosida metilparaben, pengawet, dan triklosan CS, yaitu antimikroba, dan produk degradasi glifosat asam amino metilfosfonat AMPA untuk meniru campuran realistis lingkungan dari polutan yang muncul. Para peneliti memilih satu senyawa di setiap kelas kimia, yaitu CBZ, MPN, dan AMPA yang dicampur dalam kombinasi Wiener dan Turner. Larutan uji coba, 3 campuran Wiener dan 1 campuran Turner yang diuji coba, yaitu campuran 1 CBZ ditambah MP tambah EMPA, campuran 2 CBZ tambah MP, campuran 3 CBZ tambah MPA, dan campuran 4 MPA tambah MP. Uji coba terhadap objek penelitian. Pada penelitian ini dilakukan uji coba penghambatan pertumbuhan mikroalga Pseudocirneriella subcapitata, tes imobilisasi akut apnea magna, dan uji perkembangan embrio larva tiram dan metamorfosisnya terhadap toksisitas larutan-larutan uji coba. Selanjutnya itu hasil. Keberatan polutan baru di air laut, konsentrasi dari 21 senyawa dapat dilihat di tabel 1. Toksisitas dari 1 molekul. Toksisitas yang dievaluasi untuk kelima molekul berdasarkan konsentrasi nominal dapat dilihat di tabel 2. Toksisitas aksi gabungan dari campuran, yang itu selanjutnya toksisitas dari campuran-campuran dapat dilihat di tabel 3 dan 4. Berikut ini tabel-tabelnya, bisa diperhatikan sini. Hasil pengujiannya. Ini berdasarkan endpoint yang dievaluasi berdasarkan isi 10 dan isi 50, efek concentration 10 dan efek concentration 50 yang berefek terhadap 50%, yang ke 50. Kalau isi 10 itu berefek tidak setara dengan tidak ada efek yang konsentrasi yang tidak teramati, tidak diamati itu. Ini oke, selanjutnya ini tabel 4 hasil pengamatan oleh ya. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pada bagian ini dibahas keberadaan dari polutan baru di perairan pesisir barat Laut Prancis yang dapat dilihat pada tabel 1 tadi, evaluasi toksisitas tunggal dari bahan-bahan pencemar terhadap hewan uji yang terhadap efek akut, bahan pencemar obat-obatan, pestisida, dan biosida, serta toksisitas dari campuran bahan-bahan pencemar. Selanjutnya yaitu kesimpulan, seperti di habitat aslinya, organisme tidak terpapar bahan kimia tunggal, tetapi secara simultan atau berurutan dengan beberapa campuran senyawa. Penelitian ini menyelidiki efek tunggal dan gabungan dari campuran Wiener dan Turner dari beberapa zat yang muncul. Singkatnya, hasil penelitian menunjukkan heterogenitas toksisitas akut dan subkronis dari molekul yang diuji dengan senyawa biosidal triklosan metilparaben yang sangat toksik terhadap organisme air tawar dan laut yang bertentangan dengan pestisida AMPA. Berdasarkan nilai AC50, efek akut tampaknya tidak mungkin terjadi karena konsentrasi toksisitas rata-rata minimal 10 kali lipat lebih tinggi dari tingkat lingkungan yang sebenarnya. Namun, efek kombinasi yang signifikan dari zat-zat tersebut dapat terjadi meskipun toksisitas dari zat-zat tunggal tersebut rendah. Pada studi ini, toksisitas dari gabungan 2 dan 3 campuran bahan pencemar tidak berbeda banyak. Namun gabungan ini jauh lebih beracun dari hanya satu bahan kimia yang selanjutnya berefek terhadap interaksi sinergis atau antagonistik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.